Selamat datang dari Semarang. Udah malam ya di sana. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran jelas nggak? Atau kurang apa gitu? Halo Mbak Yunita. Bin ich gut zu hören oder ist was mit der Volume? Asik, terima kasih. Oke, mungkin kita tunggu 1-2 menit, terus kita langsung langsung baca aja ya. Udah pada download bukunya belum? Lucu loh. Hey Sharon, ini bukunya lucu banget, ilustrasinya aja lucu banget, lucu. Yang di Jerman pada belum nih, ayo. Ya, yang dari Semarang ini komunitas reading aloud ya kak ya. Kalau kalau aku nggak salah ngerti di Instagramnya, seru deh. Ini teman-teman yang dua lagi dari Jerman ya, jadi masih masih sore nih di sini. Meskipun udah udah mulai sunset sih, udah mulai gelap. Oke. Ih, Sharon udah baca ya? Asik. Mhm. Ya, ini jadi ini Instagram Live pertama buat saya dan juga buat Watchers Book Club. Jadi sama aja. Saya adalah Watchers Book Club, Watchers Book Club adalah saya. Karena biasanya saya bikin di YouTube channel, mungkin Mbak Yunita atau Sharon udah beberapa kali lihat videonya ya. Kalau untuk kakak dari Semarang mungkin mungkin baru kita baru baru kenalan. Ada Sharon, jangan buka rahasia. Tapi tanggalnya nggak sama loh, ulang tahunnya sama yang ada di buku ini. Ya, jadi biasanya saya di YouTube jadi agak lebih lebih panjang ya persiapannya dan bisa diedit-edit. Ini kali ini live, jadi belum pernah ya. Kalau misalnya agak gaptek atau ada masalah teknis, mohon maaf. Di sini ada meisternya tukang live nih, Kak Sharon ini sering banget deh live masak-masak atau ngapain gitu. Oke, jadi kita langsung aja karena aku lihat semuanya bisa bahasa Indonesia, nggak ada audiens yang hanya berbahasa Jerman. Atau Mbak Yunita lagi nonton sama anak-anak atau atau sendirian aja. Jadi aku pakai bahasa Indonesia aja. Biasanya kalau di YouTube channelnya Watchers Book Club kan bilingual ya, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Jerman karena memang dibikin untuk komunitas diaspora di Jerman. Jadi sebenarnya awalnya dari situ. Oke, jadi hari ini nanti kalau ternyata ada yang bergabung yang hanya bisa bahasa Jerman, mungkin halo Jeng Wida, mungkin akan saya tambahin ya, saya campur pakai bahasa Jerman. Tapi atau kalau keceplosan bahasa Jerman, mohon maaf, otaknya suka korslet. Jadi kita mulai aja dengan bahasa Indonesia dengan bukunya. Jadi buku ini sebenarnya ini menarik sekali juga untuk teman-teman yang ada di luar negeri, mungkin sangat-sangat bagus karena jadi ada website nih Let's Read Asia sebenarnya, tapi ada Let's Read Indonesia. Jadi di sini buku-bukunya memang bentuknya digital.
Bisa di-download, bisa di-print sendiri kalau perlu, tapi kan biar apa ya, umwelt friendly, environmentally friendly, kita juga sebagai kayak di handy, di HP bisa ada app-nya atau di laptop juga. Jadi ini ada EPUB yang bisa dibuka di ebook reader misalnya, atau bisa juga dengan PDF ya. Jadi PDF seru banget nih. PDF nih saya kebetulan pakai yang vertical, jadi yang portrait, tapi bisa juga di-download dalam bentuk landscape. Jadi tergantung gadget yang ada di rumah, atau mungkin download aja semua format gitu. Jadi bukanya tergantung kebutuhannya. Jadi ini lucu-lucu dan ada levelnya juga. Jadi misalnya mau level 1, level 2, level 3 itu bisa di search berdasarkan kebutuhan. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar negeri yang mungkin sulit untuk membeli buku-buku bahasa Indonesia langsung dari Indonesia, kayaknya ini bisa menjadi jembatan ya, bisa menjadi alternatif. Kayaknya nanti aku post juga di Instagram linknya, meskipun linknya nggak bisa clickable ya, tapi misalnya nama websitenya. Oke. Jadi hari ini lucu banget judulnya. Mungkin sayangnya kalau di kamera selfie kan kebalik ya. Hari apakah ini? Ini kalau dari karakternya ini nggak ada anak-anak yang nonton sih, jadi nggak lucu. Karakternya apa nih? Mungkin ibu-ibu, kakak-kakak nanti bisa sambil bacain, sambil ngajak ngobrol ya, berhenti dulu. Ini karakternya apa sih? Karakternya beruang nih. Beruangnya cewek atau cowok ya? Nggak tahu ya. Kira-kira cewek atau cowok nih? Tadinya aku pikir dari namanya cewek, tapi kayak dari bajunya kayaknya cowok. Eka, nggak penting kalau untuk anak-anak. Oke, selamat pagi. Bea senang sekali hari ini. Kenapa ya dia senang? Kira-kira kenapa dia senang? Bisa di zoom juga nih e-booknya. Jadi bisa apa ya, sekalian dilihat detailnya. Kira-kira Bea ada di mana nih? Di kamar ya kayaknya ya, ada buku-bukunya, ada tempat tidurnya. Lucu sekali. Kenapa ya Bea senang sekali hari ini? Dia berharap ada kejutan menanti. Wah, hari apa sih yang ada kejutannya? Lihat nih, Bea sudah keluar dari kamar tidur. Detailnya bagus sekali ya. Ada banyak gambar-gambar apa sih tuh yang tergantung di dinding? Banyak banget foto keluarga ya di dinding rumah Bea. Bea menunggu. Ada kejutan apa ya? Kenapa sih? Kira-kira hari apa sih yang membuat kita atau Bea nih di buku ini menunggu kejutan? Akankah terjawab di akhir bukunya? Nah, tapi kira-kira Bea menemukan nggak kejutannya? Tidak ada kejutan. Kemana semua orang? Ya, kosong. Ternyata si Bea sudah keluar nih. Di mana ya kejutannya? Ada nggak teman-teman? Lihat nggak sih ada kejutan di situ? Atau enggak? Lihat dong ekspresi mukanya Bea. Dia kaget. Harusnya orang kaget ketika mendapat kejutan ya. Dia kaget, dia pengen dapat kejutan. Kok nggak ada? Malah tidak ada orang. Bea pun mendekati ibunya nih. Tuh, ibunya lagi ngapain? Lagi masak ya kayaknya. Ibu, apakah ibu ingat hari apakah ini? Tanya Bea. Hari memasak, kata ibu. Aduh, ibu lupa. Ups, ibu sibuk memasak sih, jadi lupa. Coba Bea tanya yang lain. Bea pun bertanya pada kakaknya.
Kakak, apakah kakak ingat hari apa ini? Hari menggambar, kata kakak. Bea bingung. Kenapa kakak tidak ingat? Coba tanya yang lain. Bea bertanya pada adiknya. Adik, hari apakah ini? Adiknya udah bisa ngomong belum sih? Kayaknya belum ya. Adiknya malah cuman menjawab, Poya, Poya. Apa artinya sih jawaban adik? Kalian tahu nggak artinya apa? Aduh, orang-orang di rumah ternyata tidak ingat. Mungkin teman-teman Bea ingat. Dia keluar deh mencari teman-temannya. Siapa tahu mereka ingat. Hari ini hari apa coba? Dia bertemu kelinci. Tuh lihat. Ya, teman pertamanya si kelinci. Kelinci, hari apakah ini? Hari menjahit, kata kelinci. Oh, hari menjahit katanya. Coba tanya teman yang lain. Rusa, hari apakah ini? Hari memanen, jawab rusa. Lihat deh, apa ya yang dipanen oleh rusa? Tuh, ada sayur-sayuran. Tapi Bea mulai sedih. Kok tidak ada yang ingat ya hari ini hari apa? Malah memasak, malah menjahit, malah memanen. Coba kita tanya yang lainnya juga. Kita temani Bea bertanya pada teman-teman yang lain. Wah, temannya Bea banyak. Lihat deh, dia bertanya pada monyet, bertanya pada katak, bertanya pada gajah. Tapi jawabannya apa? Kata monyet, ini hari mengambil buah. Kata katak, ini hari menyanyi. Kata gajah, ini hari membaca buku. Oh, Bea jadi sedih. Tidak ada yang ingat bahwa hari ini istimewa. Bea sedih dan letih. Ya, dia sudah kemana-mana mencoba bertanya apa ada yang ingat hari ini hari apa. Rupanya tidak ada yang ingat. Bea pulang deh. Apa yang terjadi waktu Bea pulang ke rumah? Ada yang mau menebak? Atau ada yang tahu? Atau ada yang sudah baca bukunya? Jadi tahu. Jangan spoiler ya. Ternyata waktu Bea sampai di rumah dalam keadaan sedih dan letih, sudah tanya-tanya banyak orang. Semua orang menunggunya di rumah. Selamat ulang tahun, Bea. Ih, lucu ya. Rame-rame. Rame-rame, semuanya berkumpul di rumah. Bahkan ada kuenya tuh. Ada kuenya juga. Ada lilinnya. Ada teman-temannya juga. Ada si katak. Nih katak ngapain ya? Si katak main apa tuh? Si katak main gitar. Ternyata dia benar-benar menyanyi. Dia bilang tadi kan hari ini hari menyanyi. Ternyata semuanya ingat. Yeay. Ternyata tidak ada loh yang lupa hari istimewa Bea. Bea sangat bahagia. Oh, happy ending ya. Ya, jadi
Ternyata semuanya pura-pura lupa atau pura-pura sibuk untuk memberi kejutan pada Bea. Lucu ya bukunya. Ini ini kayaknya orang dewasa semua yang nonton. Ya, jadi ini kayaknya lucu ya, untuk di-share dengan adik-adik yang masih kecil banget. Karena memang ilustrasinya detail dan warnanya sangat sangat kuat ya, kontras banget. Tapi juga banyak sekali detail-detail yang bisa dibahas dengan si kecil. Kayak misalnya kita bisa zoom, kita lihat ini foto siapa. Terus di bawah ini ada detail-detail yang bagus banget. Ada madu. Lalu kalau untuk buat teman-teman yang berbahasa asing, kayak misalnya komunitas saya di sini berbahasa, oh ya, bagus deh Kak. Kalau memang ada ini ya, udah dipraktekkan dengan anak-anak ya. Kami kebetulan kalau di rumah nggak ada anak kecil, jadi biasanya saya share ke teman-teman, terus saya mau tahu gitu teman-teman gimana gitu. Terus kalau untuk yang teman-teman yang bilingual, misalnya kayak di sini kan teman-teman banyak yang punya anak tumbuh dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jerman atau dengan bahasa Inggris juga. Ini kesempatan bagus nih karena di dalam buku ini ada banyak sekali kosakata sehari-hari di dalam bahasa Indonesia. Seperti ini, ibu bilang, ini hari apa? Ini hari memasak, misalnya, dari si mamanya. Terus kakaknya bilang, ini hari apa? Ini hari menggambar. Jadi ada banyak kosakata yang bisa diperkenalkan, kosakata bahasa Indonesia yang bisa diperkenalkan untuk anak-anak yang tumbuh di keluarga dwibahasa misalnya. Mungkin kalau sehari-hari biasa pakai bahasa Jerman, ini kita perlihatkan, oh di sini ini nih memasak, menggambar. Terus apa lagi tadi ya? Ya kalau adiknya memang belum bisa bicara ya. Jadi ini adiknya lagi ngapain? Bisa dibahas, tapi kata-katanya tidak tertulis di situ. Terus si kelinci. Kelinci itu apa? Misalnya di bahasa Jerman, misalnya kelinci itu Kaninchen. Bisa dibahas. Oh, Kaninchen. Kaninchen, was macht denn das Kaninchen? Ya, Kaninchen ya, atau kelincinya mau menjahit. Menjahit itu apa ya bahasa Jermannya? Tahu nggak misalnya ya, diperkenalkan. Atau oh ya, kalau Kaninchen dia di sini dia mau nähen. Nähen itu menjahit di bahasa Jerman. Terus si rusa. Re ya kalau nggak salah, bener nggak nih? Bener nggak Mbak Yunita sama Sharon? Dia re atau hirsch, nah? Karena ada itu ya. Tuh kan kosakata saya jadi hilang kalau spontan gitu. Lagi ngapain? Memanen. Ernten apa nih? Wortel, karoten. Di sini ini apa? Blumenkohl ya. Oh ya, ini Blumenkohl kayaknya. Blumenkohl itu kembang kol ya di bahasa Indonesia. Sama, terjemahan ya, Blumen, kembang, kol. Terus teman-temannya yang lain bisa detail nih. Monyet, bilang apa? Asa de Affe gesagt, memanen buah. Ups, enten. Terus, Frosch. Frosch ini katak ya. Frosch bilang dia menyanyi, singen. Lalu elephant, gampang ya, bahasa Jermannya gajah itu elefanten. Elephant atau elephant bahasa Inggris, membaca buku. Hari ini hari membaca buku, lesen di bahasa Jermannya. Jadi udah banyak nih kosakata yang bisa kita perkenalkan hanya dengan buku ini aja ya, terutama kata-kata kerja yang dipakai sehari-hari. Jadi mungkin untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada keluarga, bukan cuma anak-anak sih, mungkin pacar. Teman-teman di sini ada juga kan yang pacarnya orang Jerman. Ini kosakatanya cukup baku ya. Jadi kadang-kadang kan buku anak
tidak selalu bisa dipakai untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke orang dewasa karena kata-katanya kadang sudah complicated karena kata-kata sehari-hari tidak selalu mudah. Mungkin di akhir sesudah membacanya kita bisa tanya nih, Bea ulang tahun keberapa sih? Yang udah baca bukunya, Bea ulang tahun keberapa? Ayo. Ada loh di gambar yang terakhir atau 2 gambar terakhir. Bea ulang tahun keberapa? Ada yang jawab nggak tuh? Bea ulang tahun keberapa? Ibu-ibu, kakak-kakak. Ini hal yang bisa kita pakai ya untuk ngobrol dengan si kecil atau dengan orang yang yeay, betul. Bea ulang tahun ke-7. Ada lilinnya nih. Mana ya tadi ya? Ya, ada lilinnya. Lucu ya. Saya suka banget ilustrasinya. Ini bagus 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 banget ilustrasinya. Terus ulang tahunnya Bea tanggal berapa? Ini ada yang belum baca. Ih, nyontek. Yang terakhir jawab nyontek kayaknya. Ulang tahunnya Bea tanggal berapa coba? Yang jelas kalau di Jerman udah lockdown waktu itu. Kasihan ya. Kasihan si Bea waktu ulang tahun 2020 dia udah kena lockdown. Jadi sebenarnya dia nggak bisa jalan-jalan mencari temannya nanya-nanya gini karena kalau di Jerman udah lockdown waktu dia ulang tahun. Karena dia ulang tahun tanggal 16 April. Ini kita sambil berdoa bahwa tahun depan si Bea dan teman-teman lain yang ulang tahun di awal tahun semoga udah nggak lockdown lagi. Ya teman-teman, kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, di Semarang mungkin kayaknya nggak ada ya PSBB seperti di Jakarta atau apa gitu. Kalau di Jerman, di Frankfurt, ini saya dan beberapa teman yang online ini tinggal di Frankfurt, kami lagi lockdown light. Jadi sekolah jalan terus, tapi restoran tutup, bioskop tutup, yang buka, yang satu-satunya hiburan adalah shopping. Karena toko buka seperti biasa, jadi nggak perlu takut gitu, nggak bisa belanja atau apa, itu lancar-lancar aja. Tapi selain itu nggak bisa pergi ke teater misalnya, itu sesuatu yang penting untuk orang Jerman gitu. Ya kalau di Indonesia sekolah belum masuk ya, kalau di Jerman justru sekolah masuk. Jadi pemerintah mengutamakan gimana caranya supaya sekolah tetap masuk, karena mereka kayak galau banget waktu lockdown yang pertama kan, sekolah lama tutup gitu, kacau deh pokoknya. Jadi sekarang kalau di Jerman berbalik ya dengan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan restoran buka tapi sekolah tutup ya, semuanya jarak jauh. Kalau di Jerman kebalikan. Jadi kita cuman bisa take away, kalau belanja makanan, kafe tutup, semua tutup, tapi sekolah tetap buka. Jadi agak beda. Jadi mungkin waktu bersama anak-anak juga beda ya. Gimana caranya kalau di Indonesia mengelola anak-anak yang masih harus school from home gitu. Kalau di sini udah beda lagi. Oke. Ya, itu sih kayaknya sebenarnya yang tadinya saya cuma mau pengen reading aloud aja karena hari ini adalah Vorlesetag. Ini mungkin menarik buat teman-teman yang nonton dari Indonesia. Vorlesen secara tradisional di Jerman punya tradisi sebenarnya. Meskipun sekarang dengan penggunaan gadget kayaknya agak berkurang, makanya mereka Vorlesetag ini di radio-radio di mana-mana sebenarnya ada event besar gitu. Biasanya kalau di Jerman ada banyak sekali perpustakaan daerah sebenarnya ya. Jadi di setiap kota, bahkan karena Frankfurt kotanya besar, jadi dia kayak di setiap stadtteil itu punya perpustakaan sendiri.
umum gitu. Jadi orang bisa bisa datang ke sana, baca-baca. Kalau jadi member bisa pinjam buku. Nah, for Lesetak ini biasanya perpustakaan-perpustakaan ini ngadain gitu acara. Jadi seharian atau mereka bikin kayak maraton baca buku gitu. Jadi ada orang-orang yang bacain buku untuk anak-anak atau untuk orang-orang dewasa sih. Pokoknya egal sih sebenarnya siapapun yang mau dengerin. Terus ada klub-klub anak-anak atau sekolah, mereka juga mengadakan hal-hal itu gitu. Atau banyak juga selebriti gitu, mereka membacakan buku untuk komunitas atau untuk anak-anak gitu. Jadi khusus hari ini itu kayak untuk mengingatkan keluarga gimana sih supaya meremajakan kembali gitu, bahwa keluarga itu membacakan buku untuk anak-anaknya, karena kan dengan penggunaan gadget kan itu masalah di mana-mana ya kan. Di sini juga lebih praktis pastinya gitu ketika dikasih gadget gitu. Tapi sebenarnya secara tradisi dari dulu misalnya dibacakan cerita sebelum tidur itu udah apa ya, udah tradisi sih sebenarnya di sini. Terus kayak oma sama opanya gitu membacakan buku, baca buku bareng. Kalau anak-anaknya belum lancar membaca terus dibacain sambil ditunjukin apa gambarnya, itu udah ini sih, udah tradisi. Jadi seru menurut saya ini gerakan literasi yang oke banget gitu, ketika tradisi membacakan buku itu benar-benar apa ya, dilestarikan, dan kalau memang belum ada ya dihidupkan gitu. Karena kita tidak pernah, menurut saya sendiri tidak pernah terlalu dini gitu untuk memperkenalkan buku ke anak-anak. Memperkenalkannya gimana ya, dengan cara diajak dari awal. Kalau mereka belum bisa baca ya dibacain. Tapi tentunya ya kita cari yang sesuai ya dengan dunia mereka gitu. Jangan terus tiba-tiba dibacain apa ya, majalah dewasa gitu. Jangan. Atau kalau saya mengalami soalnya bukan dibacain, memang dasarnya agak bandel baca majalah dewasa, konsultasi rumah tangga gitu. Anak kecil apa nih, majalah mak saya bacain semuanya. Ya, jadi kalau for Lesetak tuh itu, jadi ada selebriti juga yang bacain cerita atau baca buku. Dan karena tahun ini ya corona beding ya, berkaitan dengan corona kan nggak bisa nih kumpul-kumpul. Memang dilarang kumpul-kumpul di sini gitu. Memang kita hanya boleh bertemu, kecuali kalau kerja ya. Kita hanya boleh bertemu dengan satu keluarga lain pada saat bersamaan dan tidak boleh lebih dari 10 orang misalnya. Jadi memang sangat dibatasi. Ya nggak akan ada yang kontrol, tapi tetap ya pada ikut gitu. Terus ya jadi banyak hal yang kemudian dipindah secara online. Ini sebenarnya pertama saya iseng aja sih gitu, kayaknya seru gitu memanfaatkan momen ini, karena saya pengennya kan apa, Watchat Book Club sendiri sejauh ini masih berbentuk for listen, jadi membaca nyaring gitu, karena kita belum sempat ketemu karena diluncurkannya kebetulan sekali bersamaan dengan waktu ada corona gitu. Jadi tadinya sih pengennya kumpul-kumpul gitu, cuman kan belum memungkinkan, jadi kita for listen dulu. Iya, majalah 70-an. Wah, ini kayaknya kita seangkatan ya. Ketahuan kalau seangkatan ya. Ada majalah-majalah tertentu, majalah ibu-ibu yang ada kolom konsultasi rumah tangga. Itu ya masih harmless kalau konsultasi seks gitu ada juga. Itu saya baca juga. Terus kalau ketahuan sama ibu saya langsung diambil. Itu saking senengnya baca buku, kalau nggak ada bahan ya udah apa aja yang ada di rumah langsung disamber. Ini ya sih kalau dari saya kayaknya itu aja. Kalau ada yang penasaran, kebetulan kemarin atau hari ini kemarin ya ada Read Aloud Indonesia, Read Aloud Yuk, dari Instagram Read Aloud Yuk. Mereka punya acara bincang buku, dan kebetulan yang dibahas, yang diajak ngobrol terakhir adalah penulis dari buku ini, penulis dan ilustrator dari buku ini, itu Kak Fania Santoso. Jadi kalau di Instagram saya kebetulan di Instagram Watchats
Saya share juga di story kemarin sih, soal latar belakang atau proses pembuatan dari buku ini. Kalau kalian tertarik, saya bisa share lagi dan save di highlight gitu sebagai share story, lalu save di highlight, jadi bisa dilihat karena menarik sekali proses pembuatannya juga. Juga cara ilustrasinya si Kak Fania ini memang berbeda karena dia pakai paper cut. Jadi lucu deh kalau tertarik ya. Karena menurut saya lebih seru ketika kita membacakan cerita dan kita tahu gitu latar belakang. Oh, pembuatannya gini. Siapa tahu anak kita tertarik, kita sekalian aja ngobrol. Adek, perhatiin nggak ini caranya? Ini lucu ya. Ini caranya gimana ya bikinnya? Atau mau kita coba bareng-bareng? Siapa tahu ya. Jadi ini kebetulan sekali. Saya sudah baca-baca di Let's Read Indonesia. Terus saya lihat, kok lagi dibahas, kayaknya seru nih, harus langsung dibacain. Siapa tahu cocok gitu untuk teman-teman semuanya. Oke, kayaknya udahan dulu ya. Saya harap live pertama ini nggak terlalu berantakan. Mungkin kalau ada masukan atau ada ada input-input tertentu, ada masukan untuk buku-buku lain atau untuk live yang lain atau untuk YouTube, bisa DM saya atau DM ya saya. Oh ya, buat yang belum kenal, maaf saking ininya. Nama saya Eti. Nama saya Eti. Saya yang ya bisa dikatakan saya adminnya Woodchats Book Club. Saya founder dan adminnya Woodchats Book Club. Jadi kalau ada masukan, DM aja, atau nanti kalau udah di save sebagai IGTV, mungkin bisa komentar di situ. Oke, untuk kakak-kakak yang ada di Semarang atau di Indonesia, saya lihat tadi ada beberapa. Makasih ya, udah mampir, udah malam banget nih, udah jam 11 ya, udah jam 11 malam. Jadi makasih untuk Read Aloud Semarang, komunitasnya sukses ya. Siapa tahu kita kapan-kapan bisa collab. Saya orang Salatiga. Saya orang Salatiga, jadi kita sebenarnya tetanggaan. Di sini saya migran. Vielen Dank für alle, die schon dabei wart. Mbak Yunita, Kak Sharon, Kak Vida. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir können vielleicht nächstes Mal könnt ihr auch was vorlesen. Für uns alle, oder vielleicht auf Facebook, nicht auf Facebook, auf YouTube oder auf Instagram, dann können wir den Screen auch teilen. Ne? Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kapan-kapan ya. Tschüss, dadah.